Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Holidah, yakni NIM 2007211001113. Yang kedua Siti Nurbaiti dengan NIM 2007211001120. Dan yang ketiga yakni M Aliuddin Al-Musawwah dengan NIM 2007211001131. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang hubungan utang dengan pembangunan. Utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk residen yang berdomisili di suatu wilayah teoriti ekonomi kepada bukan penduduk non-residen. Sedangkan menurut Suparmoko, utang luar negeri adalah utang atau pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga dari negara lain. Todaro mengatakan bantuan luar negeri adalah seluruh pinjaman serta hibah konvensional resmi baik dalam bentuk uang, tunai maupun bentuk aktiva lainnya yang secara umum ditunjukkan untuk mengalihkan sejumlah sumber daya dari negara maju ke negara berkembang. Jadi, utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman semacam itu dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Di lain sisi, peranan hutang luar negeri dalam pembangunan dapat dijelaskan dari doktrin pembangunan yang melalui beberapa tahapan, sebagaimana model pertumbuhan ekonomi linear Rostow dan model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Doktrin pembangunan ekonomi Rostow menyatakan bahwa proses pembangunan ekonomi suatu negara melalui tahapan dari perekonomian yang sederhana kemudian menjadi negara yang maju, dimulai dari tahap masyarakat massal. Persyaratan penting untuk berjalannya proses pembangunan menuju suatu tahap pembangunan berikutnya adalah perlunya mobilisasi tabungan domestik dan luar negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan teori pembangunan ketergantungan dependensia menjelaskan bahwa keterbelakangan negara-negara berkembang karena adanya tekanan dan eksploitasi dari negara-negara maju. Bantuan luar negeri atau hutang luar negeri merupakan sarana bagi negara maju untuk menguasai negara berkembang. Kondisi ini juga dirasakan negara Indonesia dengan jumlah hutang yang membengkak sehingga kedaulatan ekonomi menjadi kurang leluasa karena harus mengikuti agenda ekonomi yang disodorkan negara donor sebagai prasyarat untuk mendapatkan kucuran hutang luar negeri baru. Pemberian bantuan dari negara kreditor ke negara debitor. Selanjutnya yaitu hubungan hutang dengan politik. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri atau disebut dengan ULN pada akhir triwulan keempat 2021 sebesar 415,1 US dollar. Turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 424 miliar US dollar. Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit APBN sesuai aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelola hutang selalu dilakukan secara prudent dan profesional. Terdapat 3 indikator resiko yang menunjukkan bahwa utang pemerintah dikelola dengan baik, antara lain yang pertama yaitu penurunan porsi kepemilikan asing dalam utang pemerintah. Data menunjukkan bahwa rasio utang dalam valuta asing terhadap total utang pemerintah terus menurun dari 2015 yaitu sebesar 44,5% ke 38,6% di tahun 2018. Yang kedua yaitu kenaikan rasio utang dengan tingkat bunga tetap terhadap total utang pemerintah. Data menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir, risiko ini meningkat dari 86,3% ke 89,6%. Hal ini berarti risiko utang pemerintah tidak terlalu terpengaruh oleh situasi pasar yang tidak begitu stabil. Nah, yang ketiga,
kenaikan rasio utang yang jatuh tempo lebih dari 3 tahun terhadap total utang pemerintah. Data menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir rasio ini meningkat dari 21,4% ke 26,5%. Hal ini berarti resiko beban pembayaran utang pemerintah dalam jangka pendek memiliki tren menurun. Artinya, alokasi pembayaran utang dan APBN akan mengecil seiring dengan meningkatnya porsi utang yang memiliki jatuh tempo menengah atau panjang, sehingga setiap tahunnya APBN tidak akan terbebani oleh cicilan utang yang dapat dialokasikan untuk belanja produktif lainnya. Pada kenyataannya, pengeluaran pemerintah memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di negara yang sedang berkembang karena menjalankan fungsi sebagai agent of development dan sering pula dengan peningkatan ekonomi suatu negara. Ada 3 faktor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pengeluaran pemerintah, yakni yang pertama yaitu peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan. Yang kedua yaitu peningkatan penyediaan layanan pemerintah dari para penerima layanan, dan yang ketiga yaitu meningkatnya ketidakefisienan pemberian layanan dari pemahaman pemerintah berkewajiban memperoleh penerimaan yang cukup sebagai dasar penetapan besarnya pengeluaran pemerintah. Menurut Panut, utang dalam pengertian ekonomi adalah mempertemukan antara pihak-pihak yang memang kelebihan utang. Contohnya, utang luar negeri. Mendengar istilah utang terkadang memiliki konotasi yang kurang baik bagi masyarakat. Kalau boleh menceritakan bahwasanya sewaktu saya mahasiswa, kiriman dari orang tua terlambat, kemudian saya utang ke kantin di kampus. Apakah saya utang di kantin tersebut salah dan mengutarakan adanya buku paradoks Indonesia yang belum lama ini beredar, seolah-olah Indonesia sedang mengalami krisis utang, padahal kenyataannya tidak demikian. Apalagi dikaitkan dengan politik. Panut menyatakan kedua persoalan tersebut tidak memiliki kaitan. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN, di mana dari APBN ini akan dialokasikan oleh pemerintah pusat dari belanja untuk daerah guna mendanai kegiatan desentralisasi, serta belanja pusat di daerah guna mendanai kegiatan desentralisasi terkait dengan kewenangan pusat yang dikonsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah atau desa dalam rangka tugas pembantuan yang dilaksanakan di luar 6 urusan pemerintah pusat, serta dana instansi vertikal yang melaksanakan dalam 6 urusan pemerintah pusat. Belanja untuk daerah sebagai realisasi dan desentralisasi ini berupa dana bagi hasil atau DBH. Yang kedua yaitu dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK yang dikenal dengan istilah dana perimbangan serta dana otonomi khusus atau dana otsus. Juga dana penyesuaian. Dana penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi ini terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari obligasi itu sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dari teori obligasi. Jadi secara teori obligasi itu merupakan salah satu sumber pendanaan atau financing bagi pemerintah dan juga perusahaan yang dapat diperoleh dari pasar modal. Nah, sederhananya obligasi sendiri merupakan suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh penerbit
atau issuer kepada investor, di mana penerbit akan memberikan suatu imbal hasil berupa kupon yang dibayarkan secara berkala dan nilai pokok ketika obligasi tersebut mengalami jatuh tempo. Secara pengertian, obligasi sendiri merupakan surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, untuk pendapat dari para ahli tentang obligasi ini sebenarnya banyak, cuma berdasarkan kesimpulan yang saya dapat dari akumulasi pendapat ahli, yang dinamakan obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki tanggal jatuh tempo. Selanjutnya untuk subpoin selanjutnya adalah tentang penerbitan dari obligasi. Jadi pada umumnya terkait prosedur yang dilakukan dalam penerbitan obligasi ini hampir sama dengan prosedur penerbitan saham. Yang pertama yakni penerbitan obligasi harus disetujui oleh Dewan Direksi. Yang kedua, perusahaan menyiapkan registration statement yang akan diperiksa oleh lembaga terkait. Nah, yang ketiga, jika memang disetujui oleh lembaga terkait, registration statement tersebut akan berlaku sekitar 20 hari setelahnya dan obligasi dapat diperjualbelikan. Nah, namun berbeda dengan saham, registration statement obligasi ini membutuhkan indenture, yaitu perjanjian tertulis antara perusahaan peminjam dengan perusahaan trust yang umumnya adalah bank. Nah, di sini bank sendiri bertugas yang pertama yakni memastikan bahwa semua aturan di dalam indenture dipatuhi. Yang kedua, mengelola sinking fund. Kita akan beralih pada jenis-jenis obligasi. Nah, berdasarkan segi penerbitan, obligasi itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, treasury bond, yakni obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau bank sentral suatu negara. Yang kedua, corporate bond, yakni obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, obligasi jenis ini mengundang berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga adalah municipal bond atau MB. Jadi dalam municipal bond ini obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak.
Yang selanjutnya atau yang terakhir yakni foreign bond, yakni obligasi yang diterbitkan oleh negara asing, dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Jenis-jenis obligasi berdasarkan karakteristiknya yakni ada 10. Yang pertama adalah callable bond, yakni obligasi tidak dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Yang kedua, convertible bond, obligasi yang dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk merubahnya menjadi saham. Yang ketiga, non-convertible bond, yakni obligasi yang tidak dapat diubah menjadi saham. Yang keempat, ada eurobond, yakni obligasi dalam mata uang asing yang diterbitkan di luar negeri. Yang kelima, ada Yankee bond, yakni obligasi yang diterbitkan dengan mata uang setempat di mana obligasi itu ditawarkan. Yang keenam, yakni obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond, yakni obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Yang ketujuh adalah floating rate bond, yakni obligasi yang menawarkan coupon rate berubah-ubah. Yang kedelapan ada obligasi suku bunga tetap atau fixed rate. Obligasi jenis ini memiliki kupon bunga dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala kepada investor sepanjang masa berlakunya obligasi. Selanjutnya ada obligasi floating, yakni memiliki kupon yang perhitungan besaran bunganya mengacu pada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR atau ada saham, ada tambahan lembar saham yang dikeluarkan. Selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang commercial paper. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari commercial paper sendiri. Jadi istilah commercial paper atau CP merupakan salah satu bentuk surat berharga yang relatif baru berkembang di Indonesia. Jadi untuk pengertiannya, commercial paper diartikan sebagai salah satu bentuk instrumen kredit berjangka pendek yang dan dapat diperdagangkan yang timbul karena transaksi dagang, termasuk
bill of change, acceptance, notes, dan lain-lain. Nah, pada prinsipnya surat berharga komersial adalah surat utang, yaitu surat yang isinya menyatakan bahwa suatu perusahaan itu berjanji untuk membayar kepada pemegang surat berharga komersial pada tanggal yang telah ditetapkan. Selanjutnya tentang pengaturan commercial paper di Indonesia. Commercial paper ini sebenarnya juga memiliki kesamaan dengan surat sanggup, dan jadi pengaturan dasarnya itu sama dengan surat sanggup, yaitu pada kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku title 6 bagian ke-13 tentang proms. Yang selanjutnya surat edaran Bank Indonesia nomor 21/31/UPJ, tertanggal 27 Oktober 1988 tentang perdagangan surat berharga pasar uang yang menunjuk kepada surat sanggup. Selanjutnya surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28/52/TIR tertanggal 11 Agustus 1945 tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial atau commercial paper. Selanjutnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara. Selanjutnya yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Selanjutnya adalah tentang macam-macam bentuk surat berharga komersial. Yang pertama yakni ada surat berharga pasar uang (SPBU), yang kedua sertifikat Bank Indonesia di samping penggunaan